Dalam tradisi Islam, sumber ajaran dikenal ada 4, yaitu Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dari keempatnya itu hanya Quran yang dari Allah. Itu pun isinya tidak lebih daripada 10-15% dari keseluruhan ajaran yang berkembang hari ini. Jadi, sisanya adalah hasil imajinasi manusia. Mayoritas menganggap bahwa Quran tidaklah cukup dan menjadikan hadis sebagai sumber hukum utama, bahkan kadang-kadang melebihi Quran itu sendiri. Di seri 5 menit bersama hadis, kita akan telusuri secara satir bagaimana hadis seringkali berisi kontradiksi, absurditas, bahkan kerancuan logika yang tidak disadari oleh umat Islam. Ini bukan menghina agama, tetapi mengajak Anda berpikir tentang sumber ajaran agama. Selamat menikmati drama satir Kiamat Telah Berlalu. Kiamat telah berlalu. Sahih Muslim nomor 2953 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada yang bertanya kepada Nabi, kapan kiamat terjadi? Nabi menunjuk ke seorang anak dan berkata, jika anak ini masih hidup, maka dia tidak akan mencapai usia lanjut sebelum kiamat datang. Nah, sekarang sudah 14 abad. Dunia masih muter. TikTok makin rame. Dan anak itu, entah jadi abadi, atau jadi jin reinkarnasi, atau hari kiamat sudah lewat, tapi kita nggak sadar. Kalau Anda ketemu anak yang berumur 1400 tahun, yang awet muda, tolong tanyakan resep awet mudanya. Saya mau juga soalnya. Mungkin rahasianya ada di kreatin plus zam-zam water blend mungkin. Atau kalau kiamat sudah lewat, tentunya ada sungai-sungai khamr, bir, dan bidadari. Ayo kita bikin pesta deh. Sholat, puasa, zakat udah nggak perlu. Lah kan udah kiamat. 14 abad yang lalu loh kiamatnya. Udah lama. Sebaiknya jangan terburu-buru dulu. Karena kunci jawaban itu ada pada anak yang ditunjuk oleh Nabi. Kalau dia masih hidup dan masih muda, walaupun usianya 1400 tahun, maka kiamat belum terjadi. Beberapa bulan yang lalu ada Habib atau Syekh dari Arab, namanya Ali Aldib. Dia bilang, Mahdi akan datang 3 bulan lagi setelah dia bicara. Kemudian, kiamat akan tiba. 3 bulan lagi atau lebih sedikit, Al-Imam Al-Mahdi akan muncul. Nah, sekarang sudah hampir setahun. Kok nggak ada tanda-tanda kiamat? Misalnya tsunami, rentetan gunung meletus, banjir besar, Dajjal, Nabi Isa turun dari langit, dan lain-lain. Bingung kan? Pertanyaannya begini, sekarang ini sudah kiamat atau belum? Mungkin kiai-kiai seperti Ustadz Basmalah, Ustadz Abdus Somad, Adi Hidayat tahu jawabannya. Tolong tanyakan kepada mereka, sudah kiamat atau belum? Saya kepengen pesta khamr dengan bidadari yang cantik. Kalau memang kiamat sudah lewat. Atau mencari anak yang umurnya 1400 tahun itu untuk menanyakan resep awet mudanya dia apa gitu. Tapi masih ada kemungkinan juga hadisnya salah kutip. Kayak broadcast WA yang nggak dicek lagi sumbernya. Atau Allah sedang bikin Muslim bingung dan salah. Supaya hadis sahih ini tidak menyaingi Quran. Quran tuh nggak ada kesalahannya. Nah kalau hadis nggak ada kesalahannya, kan berarti saingan sama Quran. Tuhan nggak mau tuh. Nah, kalau ini pilihannya, maka Anda harus menjadi ingkar hadis. Tapi ingkar hadis nggak apa-apa. Yang diingkari hanya hadis. Kalau ingkar itu memang jalan yang lurus loh ya. Kita sering melihat dari seperti ini. Yang membingungkan. Karena apa? Ada kontradiksi. Ada ketidakkonsistenan. Tapi
reputasi Imam Muslim atau Imam Bukhari bisa hancur deh. Mereka mengumpulkan hadis-hadis 200 sampai 300 tahun setelah Nabi wafat. Kok nggak tabayun dulu? Ya mau tabayun ya susah, orang Nabinya udah meninggal, nggak bisa ditanyain kan? Atau setidaknya begini cara tabayunnya. Cari anak yang ditunjuk Nabi itu. Yang ketika Imam Muslim hidup, umur anak itu sudah 200 tahun. Kalau ketemu, dilihat apakah dia awet muda atau sudah uzur. Kalau sudah mati berarti dunia itu sudah kiamat. Nah, bingung nggak lu kalau lu baca hadis? Udah mending baca Quran aja. Karena Allah juga nggak suka disaingin. Dia bikin Bukhari, Muslim, Tirmizi, bingung waktu nulis hadis. Sekarang kita bandingkan dengan Quran. Orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah bahwa pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Tahukah engkau, boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Al-Ahzab ayat 63. Artinya begini, hadis Sahih Muslim nomor 2953 itu adalah salah total menurut Quran. Setidaknya dia kontradiksi dengan Quran. Kiamat belum datang. Dan Nabi Muhammad tidak tahu serta tidak pernah tahu kapan terjadinya kiamat. Itu makna daripada Al-Ahzab 63. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi tahu mengenai hari kiamat, ya hadis itu salah gitu. Ada error di situ. Kesimpulannya begini ya. Kadang Allah sengaja membuat para penulis hadis ini bingung. Ini supaya umat tahu kebenaran itu bukan di Bukhari, bukan di Muslim, bukan di Abu Daud, bukan juga di Tirmizi, bukan juga di Sunan Ahmad atau Malik Muwatta. Oke, sekian dulu. Saya Syekh Imam Semar Al-Kathir Kalkal Jail Muskila mengundurkan diri. Jangan lupa melakukan cek dan recheck sebelum menerapkan hadis. Kadang Allah membuat para penulis hadis ini dungu. Karena Allah tidak ingin hadis-hadis ini menyaingi Qur'annya dalam akurasi dan kekonsistenannya. Kata Quran, jika Quran ini bukan dari Allah, maka akan mereka jumpai banyak ketidakkonsistenan. Artinya apa? Semua yang tidak berasal dari Allah itu ada ketidakkonsistenan. Saya Syekh Imam Semar Al-Kathir Kalkal Jail Muskila mengundurkan diri. Sampai jumpa.